Sahabat Pusaka Jawa, saya sekedar menyarankan ketika sahabat Pusaka Jawa punya barang-barang seperti ini, ya tidak perlu khawatir. Yang perlu disetting adalah mindset sahabat Pusaka Jawa, jangan sampai menjadi seorang yang penakut. Karena kadang karena bodohnya dia merasa takut di sini, padahal kerisnya kosong, perasaannya ada gitu, was-was. Kita anggap saja keris itu kosong semua. Dan kita jangan lupa berdoa baik pagi maupun siang. Kalau berdoa pagi agar dijaga dari pagi sampai sore. Dari sore dijaga, berdoa dari sore itu fungsinya dari sore sampai pagi. Jadi 24 jam kita dijaga. Apalagi sahabat Pusaka Jawa yang mau tidur suka berdoa, kemana-mana suka berdoa. Intinya apapun perbuatan kita selalu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, melibatkan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan yang Maha Esa, tanpa pusaka pun selesai. Kalau pusaka hanya sekedar vitamin tambahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo dan Mas Gegeh di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan yang terbaik. Kalau bicara keadaan terbaik berarti tidak ada hal apapun yang terbaik. Dan tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, Handai Tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang seperti itu. Kali ini masih dengan Mas Gegeh, spiritualis muda dari Selawi yang hijrah ke Sukamandi. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke Selawi. Saya bilang, ngapain bikin channel di sana jauh-jauh? Bikin channel di sini sama saya aja. Mau collab uka-uka ya monggo. Ya kan? Tiap malam keluar mau kemana-kemana barangkali saya tahu, barangkali kalau nggak tahu ya nanya-nanya yang daerah Angker. Sebenarnya mah bukan segala malam apa bikin Mas Awok pengen melu karena bokat oli keris sebenarnya. Oli keris ya lumayan. Tapi gini Mas Gegeh, biasanya keris-keris yang dapat tarikan kerisnya jelek-jelek Mas Gegeh. Rapik-apik. Krewek-krewek kadang buntung tugel kecil ya, karena iya. jarang yang utuh ya Mas Gegeh ya. Karena kan di alam dunianya sebetulnya kan yang barang tarikan ada di tanah itu gitu kan. Iya. Kalau di alam gaibnya di mananya itu di alam dunianya di sebelah mana, di jerone lemah. Otomatis kan orang kerawat. Orang kerawat seperti itu. Tetapi walaupun yang jero lemah yang dikeduk nganggo pacul. Ya laka. Ya laka karena sing wong tertentu sing bisa weruh. Beda alam. Susah ya, kayak gini sahabat Pusaka Jawa. Antara air dengan minyak. Ya. Satu gelas, tapi nggak mau nyatu. Alam begitu ya sama. Iya. Seperti itu ada pembatasnya lah. Ada pembatas. Anak seketek ya Ge ya. Pasti. Dicampurnya orang bisa kecuali hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke minyak itu, yang bisa masuk ke air itu. Nah, itu sebenarnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini Mas Gegeh akan menayuh keris saya lagi. Silakan Mas Gegeh. Ki mumpung Mas Gegeh balik ning Selawi. Mau acara tunangan sahabat Pusaka Jawa. Pengen bojo jebule mau kasih bojone ora doyan bojo jebule doyan. Nah. Ya sahabat Pusaka Jawa, sahabat Pusaka Jawa yang ingin tahu nomor handphone Mas Gegeh silahkan ke saya, nanti tak kasih. Silahkan komunikasi sendiri. Kalau sahabat Pusaka Jawa minta ketemuan sama saya dengan Mas Gegeh, kena cas ke saya. Tapi kalau telepon langsung ke Mas Gegehnya, silahkanlah, nggak kena cas. Sahabat Pusaka Jawa yang ingin menayuh keris, ya silahkan hubungi saya. Nanti hubungi ke Mas Gegeh. Mau di tempat saya di video kan tidak apa-apa ya. Kalau mau di rumah sahabat Pusaka Jawa terserah ya, tapi kontak dengan Mas Gegeh. Tapi memang Mas Gegeh ini jarang pulang ke Selawi sekarang karena dia domisilinya di Sukamandi. Makanya mumpung Mas Gegeh pulang ya tak panggil sini sekalian buat apa, buat pengetahuan lah, buat pengetahuan sahabat Pusaka Jawa. Karena biasanya
video-video yang seperti ini ratingnya tinggi, si nonton akeh. Yang nonton banyak kalau untuk hal-hal masalah isi ya. Dan kalau sahabat Pusaka Jawa ingin belajar, silahkan ke Mas Gege, kontak langsung bagaimana cara bisa mendeteksi dan lain sebagainya, silahkan. Karena Mas Gege orangnya penakan kok. Kalau mau belajar sama saya gampang, saya belajar jualan jam tangan, jam dinding, jualan keris, sama saya belajarnya. Kalau bab gaib saya nggak bisa. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau sahabat Pusaka Jawa punya benda yang dirasa sanksi, ini ada isi atau tidak. Sebenarnya ada beberapa cara yang ada beberapa cara ijazahan. Dulu saya pernah dapat ijazahan untuk mengetes itu ada isi atau tidak ya, seperti memakai ayat kursi juga bisa. Dengan metode air, dibacakanlah ayat kursi itu ke dalam air, kemudian kalau batu, ditaruh batu itu di air itu, kemudian tidurlah di samping gelas itu. Biasanya lewat mimpi ada 1 hari 2 hari, kalau mimpinya berturut-turut seperti itu ya itu biasanya. Dan baik buruknya biasanya bisa dilihat dari situ ya sahabat Pusaka Jawa. Nanti kemarin Mas Gege pernah memberikan satu trik agar bisa membedakan yang ada isi atau tidak dengan cepat seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa, saya sekedar menyarankan ketika sahabat Pusaka Jawa punya barang-barang seperti ini ya, tidak perlu khawatir. Yang perlu disetting adalah mindset sahabat Pusaka Jawa, jangan sampai menjadi seorang yang penakut. Karena kadang karena bodohnya dia merasa takut diri sendiri, padahal kerisnya kosong, perasaannya ada gitu, was-was. Kita anggap saja keris itu kosong semua. Dan kita jangan lupa berdoa baik pagi maupun siang. Kalau berdoa pagi agar dijaga dari pagi sampai sore. Dari sore dijaga, berdoa dari sore itu fungsinya dari sore sampai pagi. Jadi 24 jam kita dijaga. Apalagi sahabat Pusaka Jawa yang mau tidur suka berdoa, kemana-mana suka berdoa. Intinya apapun perbuatan kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melibatkan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan yang Maha Esa, tanpa pusaka pun selesai. Kalau pusaka hanya sekedar vitamin tambahan saja. Hendaknya sahabat Pusaka Jawa seperti itu. Jadi kalau punya pusaka dibawa ya silahkan. Cuma kalau bawa-bawa sekarang kan repot, kena polisi takutnya, razia dan sebagainya. Walaupun pusaka ada undang-undangnya, tapi kan kadang dipersulit di tengah jalan. Karena teman saya kemarin bawa keris banyak di daerah mana, masuk polsek karena padahal kan jelas pusaka ada undang-undangnya, ternyata masuk polsek dan ditanyain suratnya. Kan seperti itu. Jadi untuk agar sahabat Pusaka Jawa lebih aman ya perbanyak doa. Di setiap keadaan. Kalau umat Islam kan komplit, mau makan aja ada doa, habis makan ada doa, mau pergi rumah ada doa, masuk ke rumah pulang dari perpergian ada doa. Jadi kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ada keberkahan. Apa yang kita maksud hasilnya pun ada. Ya seperti itu. Jadi kita tidak menjadi orang yang sombong karena apa-apa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kalaupun adanya pusaka, itu adalah satu bentuk keilmuan yang diberikan kepada orang yang tertentu, seperti kayak empu, para kiai dan sebagainya, yang mempunyai satu kelebihan khusus, yaitu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa. Dan kemudian doanya disematkan pada satu bilah baja, besi, dan pamor menjadi pusaka atau sanasi, ataupun pada kayu. Ya. Dan itu sekedar wasilah, dan itu juga bahasanya kita ya vitamin lah ya, mau dimakan terserah, nggak dimakannya terserah, mau dibawa terserah, nggak dibawa pun terserah, nggak apa-apa. Yang penting saya titip pesan, ketika sahabat Pusaka Jawa mempunyai pusaka, ilmu agamanya lebih tinggi daripada ilmu pusakanya. Karena apa? Karena sering bisikan dalam hati, ya bisikan dalam hati, ini kayak gini begini hidup. Agar kita melenceng, agar kita tidak berharap kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kita sudah berharap kepada Tuhan Maha Esa, kemudian melakukan syaratnya, insya Allah Allah akan meridhoinya. Kita mau ke apa pakai doa, pakai apa. Kalaupun ada pusaka menyimpan
Ya kita kembalikan bahwasanya manfaat tidaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Dan kita husnudzon bahwasanya leluhur kita ya berdoanya yang baik-baik. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sambil menunggu Mas Gege, ya, ini dapurnya dapur biasa. Kayaknya dapur tilam kalau nggak salah, tapi ada ginata emasnya, lumayan lah. Jadi Mas Gege dicuili bayon. Dicuili. Aduh, ya sahabat Pusaka Jawa. Saya kadang pengen pengen babar pusaka tapi di tempat pariwisata sambil makan seperti itu kan lebih tenang. Tapi waktunya belum, ini cuacanya juga lagi kurang mendukung, hujan-hujan terus. Ya, jadi tadinya sih pengen di wilayah Tegal, katakan ke Guci, ke pantai Pai, ya pantai alam indah dan lain sebagainya. Tapi ya biar tidak jenuh, intinya begitu, biar tidak jenuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan apa yang ditayu Mas Gege menjadi satu hal yang baik, isinya positif. Karena yang saya temukan kok banyakan negatif. Punya saya banyakan negatif. Kalau saya beli pusaka itu lihatnya dari tus tangguh utuh sepuh. Ya, dari garap tangguhnya, kira-kira estimasi dari mana. Utuh bilanya pun masih bagus, pesinya pun masih bagus. Sepuh dilihat, oh ini barang lama, barang sepuh, bukan barang kamardikan. Nggak masalah, kamardikan pun nggak masalah, karena pada dasarnya kalau yang kamardikan tidak dibeli, tidak dipelihara, ya nanti gimana namanya melestarikan, ya yang kamardikan pun dipelihara. Kasihan nanti kalau para pengrajin keris yang baru-baru kamardikan tidak dibeli, toh kenyataannya kamardikan pun bagus-bagus, garapnya pun bagus-bagus. Ya sahabat Pusaka Jawa, tinggal kalau pengen yang ada isinya, minta diisiin aja ke kiai atau kemana, ya kan, belilah yang keris yang bagus, itu saran saya ya. Terus minta diisikan sesuai harapan. Karena empu yang sekarang bisanya garap-garap empu yang biasa saja, empu yang bisa seperti empu zaman dahulu bisa dalam hitungan jari saja. Gimana Mas Gege? Ini rada rumit sih. Rada rumit kalau ngejelasin detail gitu ya. Jadi ini tuh biasanya yang nyekel kayak pernah dipegang jawara gitu loh. Terus? Nah, ya khodamnya antara jin atau siluman atau itu ibaratnya orang yang udah meninggal gitu ya. Itu hampir orang pasti keder itu sosok jin atau apa. Tetapi anehnya tuh pakai berpakaian seperti kayak orang Betawi kayak gitu kan. Jawara lah kayak gitu. Yang komprang hitam-hitam. Komprang hitam-hitam kayak nyong keder ya pertama. Kayak jin apa menungsa sih? Iya. Takutnya assalamualaikum ya waalaikumsalam, cuman bahasa kayaknya kayak agamanya bumbuan gue. Orang jelas langkah kayaknya orang dua agama. Tapi dia bisa, ya maaf, kadang kan orang di luar Islam pun ketika kita assalamualaikum dia bisa bahas. Bisa balas waalaikumsalam karena itu. Sering ngedenger mungkin. Iya, sering ngedenger. Terus gimana? Pasti takon Islam kayak berarti kayak bukan. Saya nggak punya agama lah. Terus gitu. ya. Buat wibawa bisa, buat berantem gitu. Jadi sambatan. Oh, disambat. Namanya? Lah gue orang gelem meneng bae ditakoni sis, oke aku mah orang maksa. Si penting mah weruh. Iya. Weruh apa rane identitas. Iya, identitas. Identitas sudah lihat gitu kan dia seperti itu wujudnya dan kegunaannya. Kegunaannya tadi apa? Buat kewibawaan. Terus jawara sih. Tukang, buat bantu ya bisa lah. Terus misalnya saya punya ini ya. Iya. Saya kenal dengan itu ya nggak usah kenal lah intinya saya punya aja gitu. Iya. Terus kita punya silat kayak gitu kan. Bisa manggil yang ini tuh masuk ke kita nanti ya bisa buat gitu. Gelut buat berantem. Umurnya udah tua. Lumayan ya. Lumayan. Belum sampai ribuan. Jin tapi ya dia loh bukan orang yang udah meninggal atau siluman, dia tuh jin cuman berpakaiannya seperti itu. Hitam-hitam. Dari mana itu? Bener-bener jawara gitu. Dari mana? Kulon lagi? Iya. Bukan, Jakarta. Oh, dari Jakarta dia intinya.
Ya sama, mau ini dari Jakarta. Ini dari kolektor juga yang tadi, yang itu sama satu barang dengan yang punya kolektor yang saya ceritakan. Punya spiritualis itu juga yang sudah meninggal. Jawara. Keren ya. Ah, Tapi kayak keris anyar sih. bukan, itu lama. Lama. Iya, keris lama. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tadi saya sampaikan bahwasanya kadang banyak juga keris yang kosong ya Mas Gege ya. Kosong akeh. Banyak keris yang kosong. Tapi Ada yang sebenarnya kayak Kang. Kabeh keris anak ada mau isinya. tapi yang keris-keris lama itu loh ya, Iya. bukan keris-keris baru. Sebetulnya semuanya ada keris. terus? Cuman sekian banyak yang Tidak nggak dipelihara, diurus gitu ya. diurus. Nggak tahu. Kayak sama saya di Ulu Air kalau kabur. Saya lihat semua dari sejarah-sejarahnya gitu ya. Di mata saya tuh pernah ada itu. Pernah ada. Cuman Ada bekasnya lah ada ya. bekas-bekas pernah menghuni ke situ kayak Iya. tawon, walaupun udah nggak ada isinya, tetep sarangnya kan Sarangnya masih seperti itu, bekasnya betul, sih. betul, ada Makanya bekas. biasanya netizen kan ibarat hater kayak itu ya. Iya. Angger anak KB bisa dibahas lah. Ah, Oh ya, KB kerisnya ana lah. Ada zaman biyen tak karuan. Tapi masa iya ngerti, bisa weruh, bisa ngelihat bahwa itu tuh pernah ada, itu tahu dari mana gitu. ya kayak contohnya gini, ketika bangun satu rumah yang pernah ditinggali orang dan yang belum pernah, walaupun sama-sama kosongnya pun kelihatan. Pasti kelihatan. Ya, Iya, dibangun tapi tidak pernah ditinggali, sama rumah yang dibangun terus pernah ditinggali, beda ya. Iya, beda, Ada rasanya bekasnya lah, sejen. ya kan. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini kerisnya adalah keris dapur. Ini ikutnya positif. Netral. Kalau dia masuknya ke negatif, nggak jahat, nggak ada efek Iya. gitu. Tapi dia belum Islam ya itu. Iya, tapi istilahnya tidak buat nyantet. Tidak buat nyantet. Ya istilahnya bisa positif Bisa lah ya. positif. Ini positif. Kalau ini khusus untuk Tergantung pemakaian berarti. oh Iya, ari jawaran tukang ngantemi wong sing ora salah kan berarti iya, manjingnya tergantung nek- manusianya. Lah tergantung kalau manusia. kada video yang sebelumnya kan ada yang buat penglaris nggak Buat bisa penglaris, ya. Ini bisa juga atau tidak? nggak bisa. Ini mah khusus untuk jawara sih. Jawa. Ya. Kan gua preman-preman Sahabat perlu kayak- ketahui ya. Jadi seperti itu. Ini kan kita bicara tayuh, beda lagi dengan pamor. Kalau dengan pamor kan kita lihat ini pamornya adalah washuta. Kalau washuta adalah biasanya untuk kerezekian dan ketentraman rumah tangga. Ya mudah-mudahan isinya jawara kewibawaan. Kemudian dengan doa sang empu dalam bentuk lambang pamor rezekinya lancar, tapi orang ini punya wibawa. Punya wibawa, bisa baik kayak Ya, itu. Mas Gege ya. Kalau dikombinasikan seperti itu. Ya karena untuk nayuh itu butuh orang khusus, tidak orang sembarangan, sahabat Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, sudah cukup ya. Dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.